Berdua. Pipi melihat ke arah samping di mana ada Ariel duduk santai di ruang tamu. Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal ini? Apa salahku? Batin Pipi. Ariel melihat Pipi yang termenung di depan pintu menatap ke arah luar. Sedang apa kau di sana? Pipi terlonjak kaget lalu segera menutup pintu dan menjawab, "Tidak apa Tuan, saya hanya ingin ikut dengan adik saya." Jawab Pipi berbohong. "Kalau begitu kita ikuti saja mereka," ujar Ariel dengan santainya. "Apa?" Pipi menatap Ariel dengan tatapan tak percaya. "Kenapa kau kelihatan shock sekali? Apa ada yang salah dengan kata-kataku?" Tanya Ariel. "Ya Tuhan, apa dia memang sejenius yang dikatakan? Apa dia tidak tahu wajahnya itu mirip sekali dengan Tuan Farel? Dia bodoh atau bagaimana hingga ia ingin ikut dengan mereka? Itu sama saja sengaja mencari masalah," batin Pipi. "Kenapa kau jadi pendiam? Bicaralah, jangan mengoceh di dalam hati," kata Ariel dengan datar. Pipi membelalak membekap mulutnya. "Apa dia tahu aku ribut dalam hati?" batin Pipi. "Bicaralah, aku bilang jangan mengoceh dalam hati," titah Ariel. Tidak ada Tuan," elak Pipi. "Cak, cepatlah, aku mau lihat kampus itu juga." "Apa? Jadi kita? Tuan dan saya beneran akan mengikuti mereka?" tanya Pipi. "Jadi menurutmu aku tinggal? Apa yang aku lakukan di rumah sekecil ini tidak ada yang menarik sama sekali," kata Ariel dengan dingin. Tapi wajah, Pipi berbicara dengan gugup melihat wajah Ariel. "Ada apa dengan wajahku?" tanya Ariel. "Kau pikir wajahku begitu jelek hingga harus ditutupi?" ketus Ariel. "Maaf Tuan, saya tidak jadi pergi," kata Pipi dengan datar lalu pergi ke arah dapur. "Hei, kenapa tidak jadi?" Ariel berdiri lalu berlari mengikuti Pipi ke dapur. "Apa Tuan tidak tahu wajah Tuan itu benar-benar mirip dengan Tuan Farel? Bagaimana jika mahasiswa atau mahasiswi di sana pada pingsan melihat Tuan seperti itu? Bukan karena wajah Tuan jelek, tapi karena wajah Tuan itu mirip dengan penguasa Fox Group." Brutu Pipi yang tidak tahan lagi mengoceh dalam hati. "Aku memang penguasa Fox Group," jawab Ariel menahan senyumnya. "Siapa yang bilang Anda penguasa Fox Group? Mereka semua memanggil Tuan di sana siapa? Tuan Muda Farel atau Tuan Muda Ariel?" tanya Pipi dengan kesal. "Tuan Muda Farel," jawab Ariel. "Itulah sebabnya Tuan, kenapa Tuan pura-pura tidak mengerti? Wajah kalian mirip hingga bisa menipu semua orang. Sekarang Tuan mau datang ke kampus adik saya untuk memamerkan wajah itu? Bukankah Tuan tahu sila dengan Tuan Muda Farel ada di sana? Saya tidak mau mengambil jalan pusing. Lebih baik di sini saja." Pipi menyerocos tanpa rem. "Aku mau kita ambil jalan pusing itu," kata Ariel sambil menahan senyumnya. Mendengar ocehan Pipi membuatnya tersenyum. Mengapa bisa begitu? Sebelumnya Pipi selalu diam, padahal sejak saat itu Pipi tipikal gadis yang imut dengan mulutnya yang suka mengoceh panjang dalam sekali napas. Sungguh mengagumkan dan jujur saja hal itu sangat menggemaskan. Pria pendiam tak banyak bicara seperti Ariel memang menyukai gadis yang mengoceh atau suka berbicara. Entahlah mengapa Ariel suka gadis yang bawel. Pipi hanya menatap kesal ke arah Ariel. Peduli amat dia penguasa atau tidak, yang penting saat ini Pipi tidak sedang bekerja. "Saya tidak mau ambil jalan pusing itu Tuan, berhentilah berdebat denganku," kesal Pipi yang tidak tahan lagi dengan tingkah Ariel yang mengajaknya ke kampus Pika. "Ayo ikut," Ariel menarik tangan Pipi. "Tidak mau," tolak Pipi memegang pilar di dekatnya dan memeluknya dengan erat walau hanya sebelah tangan. Ariel melihat ke belakang dan tak kuasa menahan senyum melihat Pipi seperti monyet memeluk pilar itu dengan tangan melingkar. Kaki sebelahnya juga melingkar memeluk pilar itu. "Apa kau monyet?" ejek Ariel. Pipi mengomel pelan, "Biarkan aku jadi monyet sebentar. Aku tidak mau ambil jalan pusing itu. Apa jadinya jika media meliput berita tentang kalian? Di sana ada orang tuanya yang seorang reporter. Tidak. Aku masih mau liburan dengan adikku. Bisa gawat jika tuan aneh ini datang ke sana tanpa mau menutupi wajahnya." Pipi menolakkan kedua alisnya merasa tidak ada suara. Apa dia sudah pergi? Gumam Pipi pelan lalu memutar kepalanya secara perlahan ke arah samping. Kaget Pipi saat menoleh dirinya bersitatap dengan Ariel yang begitu dekat dengannya seolah sengaja meledeknya. Ariel dengan cepat menarik pinggang Pipi yang hampir jatuh
hingga masuk ke dalam pelukannya. Kau selalu berteriak, apa tenggorokanmu baik-baik saja? Senyum meledek Ariel. Pipi membulatkan matanya sambil membekap mulutnya. Sekarang kau melototiku? Tanya Ariel. Pipi memejamkan matanya sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Ariel. Maaf Tuan, Anda tadi mengagetkanku karena terlalu dekat-dekat. Jawab Pipi dengan kesal karena bukan salahnya menjerit seperti itu. Ariel terkekeh malah membuat Pipi semakin membelalak matanya. Tuhan, kenapa aku bisa berada di sini? Kuharap aku bisa menghilang ke kutub selatan, gerutu Pipi dengan pelan namun Ariel mendengarnya. Kau ngapain ke kutub selatan? Tanya Ariel. Pipi membekap mulutnya lalu memutari pilar di dekatnya dan berlari meninggalkan Ariel yang memperhatikan cara Pipi melarikan diri darinya lewat jalan pusing kalau menurut Ariel. Kau mau kemana? Tanya Ariel. Mau ke kutub selatan, jawab Pipi dengan nada kencang lalu masuk ke kamarnya dan menutup pintunya dengan kuat hingga Ariel tertawa. Dasar perempuan aneh, kekehnya pelan. Pipi menatap datar ke arah depan di mana dirinya dipaksa oleh Ariel datang ke kampus Pika yang sedang ada seminar dengan dosen kampus juga. Pipi melirik Ariel yang memakai topi putih dan masker hitam menutupi wajah tampannya. Kenapa Tuan Ariel ingin ke sini? Apa dia sedang mencari jodoh dari kampus ini? Ah, iya juga ya. Ya, bisa saja bukankah kampus ini adalah kampus ternama di Bandung? Pasti banyak perempuan cantik, batin Pipi. Kau mau ngoceh apa lagi? Tanya Ariel melirik ke arah Pipi. Tidak ada Tuan. Hanya berpikir gadis-gadis kampus di sini sangat cantik dan sangat keren. Jawab Pipi tersenyum. Cak, 90% mereka semua wanita. Jawab Ariel berdecak pelan mengetuk kening Pipi. Pipi meringis mendapat serangan itu. Bagaimana mungkin? Mereka seumuran dengan Sila dan Pika, tentu saja gadis. Bela Pipi tak terima sambil mengusap-ngusap keningnya. Gadis dari mana Kau lihat saja ciri-ciri yang aku sebutkan. Ariel merangkul Pipi yang terlihat kesal. Pipi memutar matanya ke arah gadis-gadis cantik itu sambil mengamati bentuk tubuh mereka sesuai instruksi Ariel hingga matanya melebar kaget. Jadi mereka? Pipi membekap mulutnya tak percaya kebenaran itu. Kau menyadarinya? Itu sebabnya mereka tidak ada, yang gadis hanya beberapa saja yang gadis. Ariel melepaskan rangkulannya perlahan sambil tersenyum tipis melihat wajah Pipi yang memucat saat tahu kebenarannya. Adik saya bagaimana Tuan? Tanya Pipi dengan cemas. Dia masih murni, jawab Ariel. Pipi lega mendengarnya lalu menatap ke semua anak-anak kampus itu dengan teliti, hingga ia bisa melihat perbedaannya bahwa perempuan cantik di kampus itu jarang ada yang masih gadis. Apa Tuan Ariel memperhatikan bentuk tubuh semua perempuan? Dia kelihatan cuek dan dingin pada kenyataannya mata keranjang juga. Batin Pipi melirik Ariel di sampingnya, lalu kembali melihat ke arah lain.